Mereka pasti bangga kok melihat pencapaian sekarang atas apa yang saya lakukan sebenarnya untuk mereka gitu. Oke, selamat datang kembali di channel Bung Dimas. Dan seperti biasa sudah lama kita sudah tidak ada konten podcast lagi. Dan kebetulan ini sekalinya ada bintang tamu yang sangat spesial. Ini bintang tamu. Binatang tamu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat kehadiran artis Madura, Jakarta. Langsung saja kita sambut Ahmed Habsy. Gimana keadaannya? Alhamdulillah baik saja. Bung Dimas sendiri gimana punya kabar? Pilek. Kalau pilek sama karena sekarang lagi memang musim flu. Tapi bukan Omikron ya enggak. Insya Allah. Ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan lagi ada di Madura. Ya. Ini saya sungkan mau bahasa Indonesia terus atau mau Bebas campur. Tapi emang seringnya di Madura apa sering nang Jakarta? Sebenarnya saya lebih fokus di Madura, lebih fokusnya di Madura gitu. Cuma kalau di Madura nggak ada acara, mohon tepan, ada acara manggung, acara lain-lain baru Terbang. ke Jakarta. Bisa diatur, disetting. Ya harus bisa, bisa nggak bisa harus bisa gitu. Memang apa ya, leso aslinya gitu. Cuma memang saya lebih ke tanggung jawab seperti itu. Jadi saya lebih fokus di sini. Lebih fokus Di Madura. Tanggung jawabnya lebih besar di Madura. Itu mulai dari kapan? Apa maksudnya yang mondar-mandir Jakarta Madura itu? Yang mondar-mandir itu kurang lebih sudah 2 tahun mungkin ya, 2 tahun jalan mungkin. Ya, saya kan kenal sudah lama sama jenengan, tapi kok kaget juga tiba-tiba main sinetron, tiba-tiba ada di acara reality show. Itu gimana ceritanya? Mulai karir nasionalnya. Ceritanya cukup panjang sebenarnya, tapi saya bahas poin-poinnya aja. Poin-poin. Jadi, panjang juga nggak apa-apa. Sebenarnya awalnya kalau dulu kan saya memang berangkatnya dari nyanyi kan ya. Jadi saya ke Jakarta itu awal berangkatnya memang sempat ada tawaran lebih ke nyanyi sebenarnya gitu. Saya punya teman, dia manajer dari Bandung gitu. Jadi untuk niat awalnya itu nyanyi, bukan sinetron, bukan film, bukan ya semacam itu, bukan gitu. Jadi emang tujuan awal saya nyanyi gitu. Saya ingat banget waktu itu pas Ramadan ya, bulan Ramadan. Jadi saya itu sama teman saya yang manajer itu niatnya mau ngisi acara Ramadan di MNC TV. Nyanyi itu ya? Collab sama Nisa Sabian itu awal-awal. Nisa masuk MNC juga, jadi untuk penyanyi religi itu. Terus udah fix sih sama produsernya juga udah enak gitu. Jadi pas saya berangkat kan saya ditelepon terus disuruh berangkat gitu, tapi saya masih nyelesain job saya yang di sini masih kan sebelum Ramadan itu. Sebelum Ramadan itu kan bulan Rebo. Bulan Rebonya kan lumayan gitu maksudnya untuk untuk job di sini. Jadi saya masih nyelesain itu dulu. Setelah selesai baru saya berangkat. Ya pas Ramadannya saya berangkatnya gitu. Akhirnya sama temanku itu dibawa sama produsernya, ketemu sama produsernya. Nah pas sudah nyampe sana, produsernya itu bilang gitu, Mas, kalau memang mau ngisi acara Ramadan,
seharusnya 3 bulan sebelum Ramadan sudah standby di Jakarta gitu, karena semua program yang untuk Ramadan itu sudah 3 bulan sebelumnya sudah dipersiapkan gitu. Jadi anggap andai waktu saya di telepon itu langsung berangkat, mungkin jadi gitu untuk di program itu. Tiba-tiba udah kadung nyampe sana gitu, sayanya udah telat gitu, udah nggak bisa di program itu, udah nggak bisa masuk gitu, karena saya pas Ramadannya. Akhirnya ya udah saya pasrah gitu, maksudnya cuma sedih sih ada, jujur, karena waktu itu saya tepak berlebur lah waktu itu maksudnya, itu tawaran pertama banget. Maksudnya saya juga nyanyi ki lembur. Kalau untuk sekarang kan saya udah nggak gitu fokus gitu, lebih ke anak-anak gitu. Kalau waktu itu saya masih semangatnya gitu. Jadi di saat saya nggak bisa ngisi di program itu, jujur saya sedih gitu. Ya udah, saya nggak tahu harus gimana gitu. Maksudnya kan saya udah kadung nyampe Jakarta kan gitu. Tapi masih komunikasi sama manajer yang di Bandung ini masih sampai sekarang pun masih, dan dia juga masih nge-support aku banget. Cuma aku nggak bisa netep di manajemennya dia gitu. Jadi aku milih freelance gitu. Enak freelance. Karena ya itu tanggung jawab di Madura gitu. Jadi punya tanggung jawab yang menurut saya nggak bisa saya tinggalkan gitu untuk di Madura. Jadi saya milih freelance gitu dan tidak netep di manajemennya dia. Cuma dia masih tetap nge-support gitu, kalau ada apa-apa kita masih tetap komunikasi. Berarti habis gagal di MNC itu kan sudah ada di Jakarta posisi. Nggak ngapa-ngapain di Jakarta? Nggak, saya mau pulang pun intinya ya kereta gitu, masa mau lihat gitu. Jadi setidaknya aku harus dapat sesuatu gitu, yang mungkin tidak bikin aku terlalu sedih gitu. Jadi aku nunggu aja, kayak nunggu gitu. Pas tiba-tiba ada tawaran gitu. Saya kan dimasukin di grup WA gitu. Ada juga penyanyi, ada agensi ada gitu. Pokoknya dunia entertainment. Aku masuk di salah satu grup WA. Akhirnya ada yang gitu ditawarin buat main layar lebar gitu. Main layar lebar langsung. Awalnya untuk syuting itu emang di awal layar lebar. Jadi tapi saya nggak ngerti, cek dek remah dek tak tahu gitu. Cuma karena saya sudah sedih, anggap cek anwaro ki galau-galaunya deh. Jadi saya iyain aja gitu. Cuma waktu itu kan masih diajuin dulu kan ya, maksudnya ke sutradaranya, ke itunya. Jadi saya disuruh ngirim foto grid. Saya bingung lagi foto grid itu seperti apa. Berarti dulu sendirian itu berarti di Jakarta? Masih tanya-tanya dulu foto grid apa? Ya saya nanya gitu, minta contoh terus dikasih contoh. Jadi saya paham seperti ini, jadi saya bikin. Terus diminta video profil juga, jadi dikasih contoh semua. Jadi saya ngerti, saya bikin sendiri semua. Iya, cuma foto grid, video profil, di syuting sendiri. Ada yang gitu. Soalnya saya di Jakarta itu kan di Jakarta banyak orang Madura gitu. Jadi family yang di Madura juga banyak di Jakarta. Jadi waktu itu saya masih kadang di Bekasi, kadang di Bogor gitu. Jadi nggak tetap juga gitu. Jadi di saat saya misalnya di Bekasi, ya saya untuk keperluan saya minta bantuan sama yang di Bekasi. Misalnya saya lagi di Bogor, untuk keperluan yang saya butuhkan saya minta bantuan sama yang di Bogor, seperti itu. Nah, habis itu gimana ceritanya? Habis sudah ngirim semua yang dibutuhkan, keterima, lolos?
Saya ngirim, tiba-tiba pas nggak lama dari itu langsung saya dikasih jadwal. Oke Ahmed, kamu di ACC gitu, kamu langsung di log gitu. Jadi saya dikasih jadwal waktu itu, misalnya tanggal berapa gitu, langsung di jadwal syuting. Ya udah saya siap-siap gitu. Cuma saya nggak tahu apa aja gitu yang harus jadi gimana. Cuma saya udah nyiapin diri gitu. Akhirnya pas di hari itu saya nyampe ke lokasi, ternyata syuting ongku daerah nggak tak pertaja sebenarnya, karena kan saya memang tidak ada bakat untuk di sinetron, di film, apalagi layar lebar pengerjaannya juga susah banget gitu. Bentar, itu layar lebarnya apa judulnya? Warkop DKI Warkop DKI Reborn 3. Berarti saya pernah lihat yang fotonya sempat sama Aliando ya. Iya. Waktu itu saya masih jadi staff kafe Arab gitu. Kan kalau di Warkop itu ada yang nari-nari Arab gitu, ada di kafe Arab juga. Jadi saya jadi staff di kafe itu, misalnya mengamankan kalau ada kerusuhan atau apa gitu. Jadi dialog saya tidak panjang waktu itu, cuma saya mengamankan jika ada misalnya lagi rusuh, kayak ngamanin aja gitu. Udah ngamanin. Berarti dialognya cuman gimana kalau ya. Semeton. Jadi tidak ada di naskahnya gitu. Cuma waktu itu kalau layar lebar kan pengerjaannya susah banget ya, maksudnya masih ada latihannya, masih ini dan itu. Jadi waktu itu saya continuity sampai 6 hari. Jadi saya waktu itu syuting layar lebar itu 6 hari continuity. Di situ saya ada semangat baru, seneng maksudnya, apalagi pas ketemu sama artis-artis yang sudah senior. Itu gimana caranya, kalau cara membaur ketemu pertama kali terus langsung satu frame sama Aliando sama Adipati Dolken kalau nggak salah, terus siapa lagi itu yang sama Adipati itu di Love for Sale 2 main juga? Enggak, itu yang Warkop DKI Reborn kan ada Adipati juga yang jadi kasino itu sama. Kalau sama Adipati itu dua judul. Love for Sale 2 itu layar lebar juga? Itu iya layar lebar. Baru pertama ya, mungkin itu jawaban dari sakitnya kegagalan, yang penting sabar nunggu, akhirnya dijawabnya langsung. Jadi pas di situ punya semangat baru, seneng banget gitu. Saya sampai pas pulang dari lokasi itu saya nangis gitu. Masih nggak percaya? Nggak percaya, maksudnya soalnya kan waktu itu saya yang jadi itunya kan Om Indro gitu. Iya. Jadi saya kayak gimana gitu, kayak nggak percaya gitu. Terus Aliando juga ternyata orangnya welcome, enak banget gitu, nge-support juga, ngasih semangat gitu buat saya anggap yang masih baru gitu. Jadi pokoknya baik banget semuanya. Terus dan juga diceritain kalau dia juga berawal seperti saya gitu. Dia bahkan kalau Aliando sering ikut casting gitu, jadi pernah nggak masuk gitu, pernah ditolak lah intinya gitu. Jadi di situ saya punya semangat baru, nggak tahu, pokoknya seneng sarah dia, nggak tahu untuk mengungkapkannya. Jadi saya sampai nangis waktu itu, saya sampai nangis. Pas dari situ saya kan 6 hari yang di layar lebar itu kan yang syuting pertama itu. Jadi saya berangkat pagi, pulangnya kadang sampai mau pagi juga itu. Terus selama 6 hari itu saya memanfaatkan momen itu gitu. Jadi saya misalnya
ada teman-teman gitu. Jadi saya meskipun saya kan orangnya sebenarnya apa ya, todusen deh asli. Jadi dipaksain gitu anggap Untuk nyemak gitu. kenalan cari link istilahnya. Akhirnya ada beberapa yang tukeran nomor WA, terus ada juga yang teman-teman nyamperin saya gitu, kadang saya nyamperin gitu, terus ketemu sama agensi juga, agensi ada korlap gitu, jadi tukeran nomor WA. Akhirnya ada yang nawarin gitu, pernah main di mana aja, pertamanya ditanya gitu. Saya bilang, saya terus terang kalau saya masih awal banget gitu untuk syuting itu, jadi masih belum pernah main di sinetron, TV atau apapun gitu. Akhirnya ditawarin mau nggak kalau main sinetron gitu. Ya saya mau aja, apalagi waktu itu saya lagi dalam keadaan memang butuh obat atas kesedihan saya untuk yang gagal program itu. Berarti udah agak mikir oh ini kan bukan nyanyi, bukan niat awal saya gitu. Gak apa-apa kalaupun yang penting ada dulu lah awalnya. Jadi saya ya sudah, mungkin bukan jalannya saya gitu. Di program itu. Jadi saya udah pas saya main sinetron. Kalau untuk sinetron saya pertama itu di Anak Langit. Anak Langit ya. Udah berapa sinetron sudah? Udah berapa ya? Pokoknya tiap ada sinetron di Anak Langit, Orang Ketiga, Samudra Cinta, Ikatan Cinta, Putri untuk Pangeran, Tukang Ojek Pengkolan. Banyak berarti ya. Terus Berbagi Suami, Suara Hati Istri, Kisah Nyata. Ya, untuk di Sinemaat tiap ada sinetron baru, alhamdulillah di calling. Nah, ketika ini kan di Madura dikenal sebagai penyanyi, di Jakarta dikenal sebagai itu tadi main sinetron. Nah, berpengaruh nggak, atau misalkan ya yang di Jakarta ini berpengaruh nggak posisinya sebagai penyanyi di Madura? Oh, karena kamu penyanyi di Madura harus diperlakukan spesial. Atau paling nggak di Madura berpengaruh nggak prestasimu di Jakarta? Karena kamu main sinetron di Jakarta, jadi di Madura lebih banyak yang ngefans gitu. Saling support nggak posisinya? Iya, kalau untuk di Madura jelas ngebantu banget gitu. Maksudnya jadi saya main sinetron, main itu pengaruhnya sangat besar untuk posisi di Madura gitu. Cuma kalau di Jakarta, maksudnya untuk posisi saya di sini penyanyi atau apapun itu enggak gitu, karena pertama saya tidak pernah terlalu nunjukin gitu. Maksudnya saya enggak, misalkan tanya-tanya IG yang di Jakarta, agensi tanya IG, enggak dilihat followers. Baru sudah tahu sendiri, baru aman. Tapi kalau saya sendiri enggak, saya di Madura seperti ini, saya kan diminta itu biasanya di video profil gak disertakan? Enggak, cuma paling kalau video profil itu ya cuma nama, usia, tinggi badan, lebih ke low profile berarti ya. Jadi untuk untuk saya nunjukin kalau saya ini itu enggak gitu, kecuali di sana sudah anggap tahu sendiri gitu. Kayak kemarin kan itu kalau di kayak di Lida, DA, terus KDI gitu kan. Sebenarnya saya di sana taunya saya itu manajer untuk anak-anak di sini gitu, di Madura gitu. Jadi biasanya itu ada beberapa tim kreatif yang minta talent gitu, bukan minta saya gitu. Maksudnya kan ya, karena kan emang saya lebih ngajuin kalau itu bab audisi gitu. Lebih ngajuin anak-anak. Pas kemarin yang ngisi di Cafe DMD itu saya kan dihubungin gitu.
saya masih itu juga, masih saya nawarin anak-anak gitu, apa anak-anak saya gitu, atau ternyata butuhnya saya gitu, butuh yang eh, penyanyi Arab dan bawain lagu Kunanta itu. Jadi ya udah, saya mungkin itu emang sudah rezekinya saya seperti itu. Jadi apa namanya, memang meskipun kalau ke Jakarta, meskipun modal di Madura kayak sampean kan dibilang modalnya udah kuat, fan-nya udah banyak, berkarir di Madura juga udah lama, tetap ya butuh pengorbanan juga. Iya. Butuh Jadi proses. intinya gini, misalnya kita di Madura udah terkenal, udah sukses, udah hebat lah istilahnya gitu. Tapi kalau udah nyampe ke Jakarta itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi karena di sana itu benar-benar orang hebat gitu yang di Jakarta itu. Jadi saya sendiri ngerasa nggak ada apa-apanya gitu dibanding teman-teman yang di sana, karena di sana itu luar biasa gitu. Memang bakat-bakat mereka itu luar biasa gitu. Jadi di atas langit masih banyak ada. langit. Terima kasih. Ya, untuk saya mau sedikit. Ya, saya juga mau bilang mungkin ada sedikit apa kata-kata atau pesan-pesan. Iya, kalau apa? Untuk saya kan alhamdulillah gitu. Untuk saat ini ya, yang Allah berikan kepada saya itu melebihi dari apa yang saya inginkan gitu. Jadi saya bersyukur banget gitu. Maksudnya semuanya tuh di luar dugaan saya gitu. Cuma ada hal yang memang sempat bikin aku sedih banget gitu kadang kalau lagi ngerenung sendiri gitu. Saya kan dulu emang cita-cita saya emang dari kecil emang di dunia seperti ini kan, di dunia entertain gitu. Jadi waktu kecil saya kan sering nonton TV gitu, sampai tengah malam gitu kadang. Itu saya masih rada agak kecil gitu. Terus sama kalau sama nyokap kan saya manggilnya emak gitu. Sama emak tuh disuruh tidur kan ya, disuruh tidur. Terus kalau ke bokap manggil abah gitu. Jadi saya disuruh tidur. Waktu itu saya bilang gitu, mak kok cek sorot itu, kok laku terus dia nyari ya. Jadi torot engkau nikur ya mak kok bisa ajar gitu. Jadi itu aku masih agak kecil banget. Akhirnya sama mak dan abah itu dibiarin saya kadang sampai jam 1, jam 2 saya nonton TV aja, acara-acara TV gitu. Jadi waktu itu saya ngebayangin saya ada di dalam TV itu gitu. Jadi saya ngerasa saya ada di dalamnya gitu. Jadi saya terus pas sampai saya beranjak dewasa saya mulai cari jalan gitu. Intinya saya pengen nunjukin gitu sama keluarga saya, terutama sama emak, sama abah gitu, kalau saya bisa gitu. Saya bisa, dan alhamdulillah perlahan semua itu, anggap mimpi-mimpi saya itu perlahan jadi kenyataan gitu. Dan terjawab. Berarti emak dan abah ini sudah support mulai dari kecil ya? Iya, disupport banget. Cuma sedihnya saya gitu, mereka apa? Iya, maksudnya perginya mereka itu, mereka sudah wafat sebelum saya sampai di titik ini gitu. Kayak belum bisa nunjukin langsung. Jadi apa ya? Iya, itu saya ngerasa sedih banget gitu. Ya Intinya belum bisa membahagiakan. Saya tuh andai aja mereka masih ada gitu, mereka pasti seneng gitu. Dan
mereka pasti bangga kok melihat pencapaiannya sekarang atas apa yang saya lakukan sebenarnya untuk mereka gitu. Jadi saya ngebuktiin kata-kata saya waktu masih kecil itu gitu. Cuma tapi saya yakin semua ini juga berkat support doa mereka gitu, saya bisa sampai di titik ini gitu. Makasih, kita doakan semoga beliau tenang di alam sana. Amin. Insya Allah beliau pasti bangga melihat pencapaian. Sebenarnya mereka itu orang tua angkat saya. Cuma saya sudah sayang banget sama mereka, dan mereka itu juga, saya tahu saya bisa merasakan mereka itu juga sangat menyayangi saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan dan sudah diceritakan juga bisa menginspirasi banyak orang dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, bahwa segala sesuatu tidak bisa dicapai dengan mudah. Ada pengorbanan dan perjuangan yang harus dilakukan. Dan di saat kita sudah posisi kita nyaman atau setinggi apapun, kita harus tetap rendah hati gitu. Kita harus ingat bahwa kita itu hidupnya di bumi gitu. Dan ada waktunya kapan kita mendapatkan sinar matahari gitu. Dan kita tidak selalu mendapat sinarnya gitu. Jadi harus tetap selalu rendah hati. Sama kayak Kak, tinggikan prestasi, rendahkan hati. Oke, terima kasih juga buat Bung Dimas. Jangan lupa buat semuanya di subscribe, like dan komen, juga di share, biar Bung Dimas tambah semangat lagi bikin konten-kontennya. Saya doakan semoga sukses, lancar, amin ya rabbal alamin.